Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pendidikan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah dari sekian banyak yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10 Tabanan Ria, Makassar. Selama tahun 2020 ini, Dinas Pendidikan mengalami dinamika yang sangat kuat, utamanya di jajaran tingkat pimpinan, yaitu Kepala Dinas. Dimulai dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Bapak Dr. Andes Haji Asri Sahrun Said yang bertugas mulai tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 7 Februari 2020. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Haji Basri SPD MPD yang bertugas selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mulai 7 Februari hingga Agustus 2020. Pada akhirnya Dinas Pendidikan mendapatkan Kepala Dinas definitif, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri MSc MPC Psikolog sejak tanggal 18 Agustus 2020 hingga saat ini. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 ini melakukan banyak inovasi-inovasi, baik itu untuk pelayanan sekolah, pelayanan tenaga pendidik dan kependidikan maupun pelayanan peserta didik. Utamanya untuk pelayanan peserta didik ini pada masa pandemi COVID-19 ini, sejak tanggal 26 Maret 2020 telah dilakukan program Epandrita Distance Learning, yaitu memfasilitasi belajar dari rumah untuk anak-anak peserta didik kita itu tingkat SMA, SMK maupun SLB. Pada kesempatan ini dengan bangga Dinas Pendidikan melalui UPT Pelayanan TIK Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mempersembahkan kaleidoskop Dinas Pendidikan tahun 2020. Selamat menyaksikan. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 mengalami 3 kali pergantian pimpinan, diawali dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Asri Sahrun Said yang menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 7 Februari 2020. Dilanjutkan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Haji Basri SPD MPD yang menjabat tertanggal 7 Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020. Dan pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2020, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Profesor Dr. Insinyur HM Nurdin Abdullah MAGR melantik Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri MSc MPC Psikolog. Mengawali tugas beliau di hari pertama melakukan pertemuan dengan seluruh jajaran
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mulai dari sekretaris sampai kepada seluruh staf bertempat di ruang guru untuk memperkenalkan diri secara pribadi, sekaligus menerbitkan satu tagline, yaitu sucikan hati, ikhlas dalam bekerja. Beliau juga menyempatkan untuk bersosialisasi dan memperkenalkan diri pribadi beliau kepada segenap cabang dinas pendidikan wilayah, mulai dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 12, serta beberapa unsur pendidikan lainnya. Kunjungan kerja ke beberapa daerah dalam ruang lingkup cabang dinas pendidikan dimaksudkan untuk bersilaturahim sekaligus melakukan pemantauan terhadap bantuan-bantuan ke sekolah, baik itu bantuan DAK maupun sinergitas. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bersama UPT PT IKP melakukan kunjungan kerja dan MOU ke Balai Pekomdik dan Balai Pengembangan Radio di Jogja
serta melakukan kunjungan kerja dan MOU ke Pusdatin di Jakarta. Semua ini merupakan bagian dari peningkatan kompetensi tenaga pendidik, kependidikan, dan peserta didik di ruang lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
Juga dalam salah satu upaya pengembangan teknologi informasi komunikasi pendidikan melalui UPT PT IKP Pendidikan, maka dilakukan kerjasama dengan Balai Pengembangan Radio di Yogyakarta dan Pusdatin di Jakarta. Semua ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam ruang lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Sumiharto selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Di tahun 2020 ini banyak raihan prestasi yang telah kita lakukan dan kita raih bersama. Izinkan saya pada kesempatan ini ucapkan banyak terima kasih kepada segenap teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, utamanya kepada Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan SMA, Kepala Bidang Pembinaan SMK, Kepala Bidang PKPLK, Kepala Bidang GTK, serta Kepala UPTT. Tak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari wilayah 1 hingga wilayah 12. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman para fungsional, pengawas, arsiparis, pustakawan, serta widyaswara yang selama ini telah mendampingi kami dalam meraih semua cita-cita kita dalam bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan. Saya selalu sadar dalam 2020 ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan mungkin ada yang dalam pelaksanaannya kurang memuaskan semua pihak. Pada kesempatan ini kami segenap jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Selatan mengucapkan permohonan maaf. Saya selalu yakin dengan segala keterbatasan yang ada pada kita, kekompakan yang perlu kita jaga, dan ingat, peningkatan mutu ke depan harus kita lebih baik lagi dari tahun 2020 ini. Mari kita semua sucikan hati, ikhlas dalam bekerja. Dan yang terpenting dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ke depannya di tahun 2021, kita selalu mengedepankan saling percaya, profesional, integritas, bahagia pada akhirnya. Itulah yang selalu diingatkan oleh Bapak Kepala Dinas kepada kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, khususnya para tokoh pendidikan dan para praktisi, guru-guru saya yang ada di semua wilayah Sulawesi Selatan, para kepala UPT yang juga SMA, SMK, dan SMP, dan yang lebih hebat lagi para kepala cabang dinas wilayah 1 sampai wilayah 12, dan tidak ketinggalan teman-teman para pengawas yang berada di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Bahagia sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak dan Ibu semua. Tidak terasa saat ini ternyata saya sudah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini tepatnya saya masuk di usia 4. Perjalanan waktu yang tidak mudah, perjalanan waktu yang sangat singkat, tetapi saya merasakan bahwa 4 bulan itu waktu yang sangat baik buat saya untuk bisa bekerja dengan baik bersama dengan kekuatan tim yang luar biasa yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah selama kurun waktu 1 tahun ini di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terjadi 3 kali pergantian kepemimpinan, dan 2 sebelum saya mereka diberi amanah oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan masing-masing sebagai PLT
ada yang saya hormati Bapak Dr. Asri, dan setelah 4 bulan Pak Asri menjalankan tugasnya sebagai PT, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Haji Basri MPD kurang lebih 7 bulan, dan kemudian saya melanjutkan tugas yang mereka telah emban sebelumnya. Tapi meskipun kepemimpinan ini berganti, saya percaya bahwa program-program yang ada di dinas pendidikan itu bukan sesuatu yang terpisah, bukan sesuatu yang terputus, tapi dia adalah program yang berkelanjutan. Programnya itu berjalan terus, dan bahkan sejak sebelum kepemimpinan Pak Asri sendiri, berbagai hal yang telah dirintis, telah dikembangkan, telah ditanamkan dengan kuat oleh pemimpin dinas pendidikan sebelumnya. Dan semua itu saya apresiasi. Ada Pak Haji Iman Basilimpo, juga berbagai program-program unggulan yang telah beliau tanamkan, dan bahkan hari ini kita rasakan salah satu manfaatnya, misalnya di Unpad. Saya mengakui dan kagum pada mereka semua, para pemimpin hebat yang ada di pendidikan, dan tentu hari ini dengan amanah yang diberikan Pak Gubernur kepada saya dihadapkan pada tantangan, kompleksitas kerja, tapi saya harus optimis menghadapi hal-hal dengan penuh tantangan ini, karena saya yakin bahwa saya tidak sendirian. Tapi saya ditemani oleh tim kerja yang sangat hebat. Ada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Bapak Haji Heri Sumiharto, MPD, ada kepala-kepala bidang dan kepala UPT, ada kepala bidang pembinaan SMA, Bapak Haji Sabri, SPD, MPD, ada Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMK, Ibu Dr. Haja Daerah MPD, juga ada Kepala Bidang GTK, ya, PLV, kemudian ada Kepala Bidang PKLK, ada Bapak Dr. Haji Basri MPD, dan ada satu Kepala UPT kita, Kepala UPT PT3, ada Hidayati, SS MN, dan juga di backup oleh teman-teman para pejabat eselon 4 yang ada di bawah lingkup sekretariat, ada yang dibidangi masalah kepegawaian, masalah ketatanegaraan, ya, administrasi, ada keuangan, ada program, dan seluruh unsur-unsur yang ada di pendidikan, termasuk kekuatan yang sangat luar biasa dimulai dari 12 cabang dinas yang tersebar di 24 kota kabupaten Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, ini semua yang menjadi sumber energi bagi saya, spirit yang akan saya jadikan sebagai pegangan untuk bisa bekerja lebih baik, mengawal program-program yang ada di dinas pendidikan hari ini dan hari-hari. Alhamdulillah, tidak terasa 4 bulan ini kita sudah melakukan banyak hal, dan tentu pada saat saya masuk di kantor ini, masih menjadi bagian dari dinas pendidikan, saya harus memahami bagaimana kultur yang telah terbangun sangat kuat di dalam kantor. Saya harus memahami potensi dan sumber daya yang ada di kantor. Dan akhirnya saya memikirkan bahwa saya butuh satu tagline, dan saya butuh 4 nilai budaya kerja yang akan saya jadikan sebagai alat pemersatu, alat kekuatan untuk spirit bekerja untuk kita sendiri. Tagline yang sekarang ini kita kembangkan dan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan bersama, nilai-nilai ini kita sudah pahami. Tagline kita, sucikan hati, ikhlas dan kerja. Kita juga punya 4 nilai budaya kerja. Yang pertama, saling percaya, profesional, integritas, dan bahagia. Kita berharap tagline dan 4 budaya kerja ini akan menjadi pedoman bersama sebagai nilai-nilai yang kita sepakati bersama, yang akan menjadi sumber inspirasi untuk menyamakan pola pikir, untuk menyamakan pola sikap kita, dan untuk menyamakan pola tindak kita. Alhamdulillah, ini sudah terinternalisasi secara perlahan kepada seluruh warga pendidikan kita di Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan saya ke berbagai tempat di sejumlah kabupaten,
masuk ke sekolah-sekolah yang menjadi binaan kita. Alhamdulillah, setidaknya spanduk-spanduk terpasang di sekolah-sekolah kita yang ingin memperkenalkan tagline dan budaya tertentu. Karena memang kita ingin dorong agar kita bekerja dengan prinsip hati yang suci, supaya kita bekerja dengan dasar keikhlasan, agar apa yang kita kerjakan itu memberikan manfaat bukan hanya untuk investasi dunia, tapi untuk investasi kita di akhirat. Kita membangun tempat tidak budaya, karena dalam bekerja itu memang kita perlu saling percaya. Kita harus menyandarkan pekerjaan kita dengan nilai-nilai profesional yang luar biasa. Dan kita harus tetap membangun integritas yang tinggi. Kenapa? Karena tantangan kerjaan kita ini banyak. Maka kita harus membuat diri kita ini integritasnya dapat dijaga. Dan akhir dari semua yang kita lakukan, saya berharap semua unsur pendidikan yang ada di Pendidikan Selatan ini bisa merasakan kebahagiaan. Kita harus bahagia, karena inilah harapan yang kita ingin tuju. Bahagia di dunia, dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita juga mencari bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya, apa yang saya lakukan berikutnya setelah tagline ini kita buat, nilai-nilai budaya ini kita bangun, kita internalisasi, ya, saya melihat bahwa ini telah menjadi bagian yang mengkristal di dalam diri para insan pendidikan kita, baik itu kepala cabang dinas, para pengawas, para kepala UPT, para pegawai dan seterusnya, sehingga kita berharap spirit kita akan jauh lebih baik. Teman-teman semuanya, begitu saya masuk, saya harus melakukan apa? Banyak hal. Saya ajak semua teman-teman untuk duduk berdiskusi bersama, merumuskan program-program unggulan yang kita lakukan. Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah mencoba membangun penguatan kelembagaan kita secara internal di distrik Provinsi Sulawesi Selatan. Kita perkuat kelembagaan kita. Kita punya mekanisme untuk melakukan rapat-rapat, baik itu rapat koordinasi antara bidang, rapat koordinasi antara para pejabat, rapat koordinasi dengan seluruh pengawas, rapat koordinasi dengan seluruh kepala UPT yang ada di semua sekolah, dengan harapan bahwa kita akan memiliki sinergitas yang baik di dalam melakukan tugas-tugas kita. Saya mencoba mempelajari situasi yang ada di dinas pendidikan. Saya merasakan bahwa kompleksitas kerja itu sangat luar biasa. Kita punya sekolah 926 kurang lebih. Kita punya tenaga SDM yang sangat banyak. Guru-guru PNS kita ada sekitar 17.000, dan guru-guru dan PNS kita ada sekitar 11.500. Guru-guru SMB kita juga cukup banyak. Ini semua menjadi kekuatan dan SDM yang luar biasa yang kita punya. Saya harus menjadikan mereka itu sebagai kekuatan. Untuk itu, di awal-awal tugas saya, selain kita memperkuat kelembagaan, saya juga melakukan kunjungan langsung ke berbagai daerah. Dari 24 kabupaten kota, sampai hari ini dalam masa waktu kerja saya sudah 4 bulan, saya telah mengunjungi kurang lebih 19 kota kabupaten. Dan masih tersisa 5 kota kabupaten lagi yang masih akan saya kunjungi. Dengan kunjungan saya dari daerah, saya belajar untuk mendengarkan banyak aspirasi dari mereka. Saya melihat langsung kondisi yang ada di lapangan. Saya melihat kondisi langsung di ruang-ruang pembelajaran. Saya memperhatikan situasi yang ada di sekolah masing-masing, sehingga saya bisa melihat apa yang menjadi kelemahan dan apa yang sudah menjadi keunggulan-keunggulan yang kita miliki sekarang. Dari hasil pengamatan itu, kemudian kita duduk lagi bersama berdiskusi untuk membuat program-program yang kita lakukan. Teman-teman semuanya yang hebat, alhamdulillah kita buat website kita. Kita juga buat pelayanan pengaduan kita yang sebelumnya itu berbasis loket. Sekarang kita buat pengaduan kita dengan berbasis media digital. Ya, mereka itu bisa menyampaikan aduan, masyarakat boleh menyampaikan aduan melalui aplikasi yang kita siapkan yang namanya itu Sipak Alerting. Kita harapkan ini menjadi media komunikasi, kita boleh mendapatkan masukan dari berbagai pihak, dan kita akan merespon itu dengan kondisi yang tepat. Selain itu, kita juga melakukan kerjasama sinergitas dengan lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan baik itu langsung maupun tidak langsung dengan dinas pendidikan. Kita membangun
berkomunikasi dengan pihak kepolisian, dengan pihak kejaksaan, lembaga-lembaga sosial yang memiliki kepedulian dalam mengelola pendidikan. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Wahda Islamiyah, ada Yayasan Pendidikan Kristen dan seterusnya, dan pihak-pihak lain. Ada dengan PGRI, ada dengan Dewan Pendidikan, ada bersama dengan Ikatan Guru Indonesia, dan lembaga-lembaga lain yang mungkin tidak saya sebut satu persatu, tapi memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Harapan saya, dengan sinergitas seperti ini, kita akan bersama-sama memikirkan tentang pengembangan pendidikan yang lebih baik ke depan. Teman-teman semuanya, tidak mudah tugas yang harus kita emban. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memberikan penekanan agar Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengawal program-program unggulan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam pengembangan bidang SDM terkait dengan misi 1 dan misi 3 untuk meningkatkan IPM kita di Sulawesi Selatan melalui sektor pendidikan. 3 program unggulan yang kita kawal yaitu pengembangan SMA, penguatan vokasional, dan juga penguatan karakter, termasuk memperhatikan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Inilah yang menjadi tugas pokok kita, yang kemudian kita implikasikan, kita derivasi dalam berbagai turunan kegiatan-kegiatan program yang kita lakukan. Program-program itu tentu antara lain berkaitan dengan bagaimana memastikan bahwa kegiatan proses belajar mengajar di sekolah itu bisa berlangsung dengan baik. Di masa 4 bulan ini, kita semua kenal bahwa anak-anak kita belajar dengan menggunakan pola PDM, dan ini juga dilakukan melanjutkan apa yang dilakukan PLT sebelum saya, Pak Basri, itu sudah melakukan program ini, dan kami melanjutkan program-program ini. Dalam kegiatan belajar PDM ini juga banyak dinamika, banyak cerita-cerita menarik yang kita dengar, tapi paling tidak selama kegiatan belajar PDM berlangsung, kita tidak hanya mengkaji persoalan kompleksitas kesulitan yang kita hadapi, tapi kita juga merasakan melalui kegiatan belajar PDM kita banyak mendapatkan pelajaran. Ada banyak hal yang terkait dengan inovasi dan loncatan-loncatan hebat yang dilakukan oleh guru-guru kita, kepala-kepala sekolah kita di dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. Mengapa begitu? Karena selama masa PDM, anak-anak kita belajar hanya menggunakan sistem daring, dan untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau dengan internet yang memadai, mereka harus melakukan pembelajaran dengan cara luring, baik itu guru kunjung atau guru keliling. Ada juga yang menerapkan dengan sistem modul atau mungkin pola-pola lain yang lebih kreatif. Dalam hal ini, kita memberikan dorongan dan ruang yang seluas-luasnya bagi para kepala sekolah dan guru-guru kita untuk berkreasi, mengoptimalkan kreasi-kreasi yang mereka miliki untuk mengisi kegiatan belajar anak dari rumah, dan harus dipastikan bahwa anak belajar dari rumah tetap enjoy, tetap bahagia. Dan untuk itu kita juga melibatkan guru-guru BK kita di sekolah-sekolah, guru-guru agama, agar dapat memberikan penguatan secara psikologis kepada para anak-anak kita, agar selama mereka belajar di rumah tetap happy, tidak ada yang terbebani, dan tidak ada yang mengalami stres, tidak ada yang mengalami beban. Alhamdulillah proses itu sudah berjalan, dan anak-anak kita alhamdulillah bisa mengikuti proses-proses ini, dan sekarang pun mereka telah mengikuti ujian semester, dan tentu mereka bersiap lagi untuk memasuki tahapan semester. Nah, terkait dengan itu, kita satu sisi memang mengalami kesulitan, tapi sisi lain kita bersyukur bahwa kondisi ini telah memacu guru-guru kita, kepala-kepala sekolah kita, dan seluruh stakeholder pendidikan untuk banyak berpikir tentang inovasi-inovasi yang dapat kita tempuh dalam bidang pendidikan. Kami juga bersyukur bahwa banyak lembaga-lembaga dari luar yang datang untuk bekerja sama dengan dinas pendidikan, kerjasama dalam bidang pengembangan kegiatan pembelajaran digital, pembelajaran lewat daring dan seterusnya.
Ada lembaga seperti Erlangga memberikan bantuan kepada kita dengan jalan melatih kurang lebih 30 guru di masing-masing kota kabupaten untuk penguatan pembelajaran dengan belajar tentang pembuatan video pembelajaran. Tentu ini satu kegembiraan bagi kita karena ada perhatian dan dukungan dari lembaga-lembaga tersebut untuk ikut mendorong, mensupport guru-guru kita tetap belajar, tetap bekerja dengan mengedepankan pendekatan-pendekatan yang lebih mutakhir lagi dengan memanfaatkan teknologi IT yang canggih. Teman-teman semuanya yang luar biasa, bukan hanya itu. Tahun ini juga di masa kepemimpinan saya, alhamdulillah kita juga bisa menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga penyedia atau yang melatih calon-calon kepala sekolah. Tahun ini sesuai dengan anggaran kita mengikut sertakan melatih 40 orang guru-guru kita yang akan kita persiapkan untuk menjadi calon kepala sekolah ke depan. Alhamdulillah programnya telah berjalan dan tanggal 18 kemarin untuk tahapan itu telah ditutup dan kita tinggal menunggu hasil akhir dari penyelenggaraan kegiatan. Mudah-mudahan teman-teman kita semuanya lulus dan kita punya 40 orang lagi cadangan kita ke calon-calon kepala sekolah yang disiapkan untuk mengemban tugas sebagai kepala sekolah. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita tidak pernah berhenti untuk melakukan rapat-rapat koordinasi dengan para kepala sekolah, para pengawas, para kepala cabang dinas untuk memastikan bahwa seluruh tugas-tugas di wilayah kerja masing-masing berjalan. Kita memastikan bahwa 8 standar yang menjadi penanda dari kegiatan pendidikan kita, baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan dari 8 standar ini, kita berharap dikawal betul dengan keterlibatan pengawas, dengan kehadiran kepala sekolah untuk melakukan supervisi, monitoring, dan seterusnya. Kita berharap itu terus dapat dijalankan dengan kualitas yang lebih baik, memastikan proses-proses ini berjalan dengan sangat baik. Dan kami yakin itu sudah berjalan, tentu dengan penyempurnaan sampai sini yang masih harus kita lanjutkan tahun 2021. Teman-teman semuanya, alhamdulillah sangat menyenangkan bahwa di akhir-akhir tahun 2020 ini makin banyak hal yang bisa kita lakukan. Menjelang puncak Hari Guru yang kita lakukan di tanggal 30 November yang lalu, alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan kegiatan-kegiatan ini melibatkan banyak unsur. Ada berbagai kegiatan lomba yang kita lakukan yang bahkan melibatkan bukan hanya guru SMA, SMK, dan SMP, tapi juga kita mengundang partisipasi dari seluruh guru, bahkan mulai dari guru PAUD, guru TK, guru SD, guru SMP. Kita juga dilibatkan dalam kegiatan ini untuk memberikan makna yang terbaik bagi peringatan Hari Guru Nasional yang di-5 tahun. Dan bukan hanya itu, kita juga bisa melakukan kegiatan ilmiah. Ada kegiatan seminar nasional yang kita lakukan, dan bahkan kegiatan seminar internasional yang melibatkan pembicara dari 4 negara. Ini semua kita masukkan untuk mendorong peningkatan kualitas guru-guru kita, mengubah mindset mereka dengan makin lebih baik, dan mempersiapkan guru-guru kita dengan kompetensi yang makin tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ketinggalan saya juga menyampaikan melalui kesempatan ini bahwa kita juga sangat konsen untuk mendorong pengembangan vokasi. Kita telah mendapat bimbingan dari Dirjen Vokasi. Kita juga mendapatkan banyak bimbingan dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan seluruh pelaku-pelaku usaha. Kita telah bekerjasama dengan IPMI, kita bekerjasama juga dengan Apindo, kita bekerjasama dengan Kadin untuk mendapatkan banyak informasi-informasi terkait dengan pengembangan SMK kita di Sulawesi Selatan. Memang kita mengakui bahwa tentu kita masih punya beberapa kelemahan yang harus kita benahi. Karena 442 SMK kita ini memang kondisinya tidak sama. Ya, ada yang tentu sudah lebih maju lagi, ada yang masih berproses untuk makin lebih baik, dan harus kita akui bahwa masih banyak sekolah-sekolah kita yang masih harus memberikan pendapatan perhatian lebih khusus lagi. Nah, tentu inilah pekerjaan kita bersama. Mudah-mudahan di tahun 2021 nanti kita tetap semangat untuk mendorong sekolah-sekolah SMK kita ini bisa makin lebih baik, makin lebih banyak kerjasama dengan industri, makin kita dorong untuk meningkatkan fasilitas
praktek bagi anak-anak kita, memberikan ruang yang lebih besar bagi mereka untuk praktek di lapangan sesuai juga dengan konsep Merdeka Belajar dan Mas Menteri, agar mereka itu sudah makin lebih dekat dengan dunia nyata, dunia kerja yang akan mereka masuki setelah mereka tamat. Kita juga mendorong agar guru-guru kita makin berkualitas. Dan memang satu masalah yang kita hadapi di SMK adalah kekurangan guru-guru produktif kita. Nah, ini akan coba kita atasi dengan coba di 2021 nanti kita punya program tentang sosial mengajar. Kita ingin memberikan kesempatan kepada alumni dan perguruan tinggi pada bidang-bidang khusus untuk ikut bergabung menjadi guru-guru kontrak yang akan kita tempatkan di daerah-daerah 3T di Sulawesi Selatan, khususnya daerah-daerah remote area seperti di Kepulauan Pangkep, di Kepulauan Senjai, di Selayar, dan mungkin di daerah-daerah pegunungan seperti yang ada di Toraja Utara, di Luwu, dan seterusnya. Nah, selain itu kita juga ingin melakukan cara bagaimana mengatasi kekurangan guru produktif ini. Kita juga punya harapan di 2021 bisa mengembangkan satu pola pembelajaran yang kita sebut dengan kelas virtual. Kelas virtual itu maksudnya salah satu contohnya satu orang guru pada mata keahlian tertentu atau pada bidang keahlian tertentu dapat mengajar siswa-siswa pada bidang keahlian yang sama, pada kelas yang sama, di sekolah-sekolah yang berbeda. Jadi kekosongan guru itu bisa kita isi. Nah, ini yang coba kita ingin dorong ke depan, sehingga kekurangan guru itu bisa kita jawab dengan cara ini. Nah, ini salah satu manfaat yang kita peroleh dari belajar sama PTN, ya. Jadi satu orang guru dengan keahlian tertentu akan dapat mengajar sejumlah siswa pada keahlian yang sama, di kelas yang sama, tapi sekolah-sekolah yang berbeda. Mereka ini bisa kita himpun untuk belajar di satu ruang virtual yang sama. Inilah yang kita ingin dorong dan menjadi target kita di tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja di akhir ini saya menyampaikan bahwa usaha kita yang paling tinggi tentu harus kita yakinkan bahwa ke depan ini kualitas guru-guru kita akan terus kita dorong. Kualitas kepemimpinan para kepala sekolah juga akan kita terus tingkatkan. Kita akan terus mendorong agar guru-guru kita makin berkualitas melalui berbagai kegiatan yang akan kita lakukan, baik itu pelatihan-pelatihan yang terstruktur yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau mungkin dengan lembaga-lembaga lainnya di luar Dinas Pendidikan tapi punya berkaitan dengan pengembangan kompetensi mereka. Dan tentu yang tidak kalah penting, kita akan terus membangun kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder, utamanya dunia usaha dan juga industri. Makin banyak yang kita rangkul, tentu akan makin mudah bagi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Kita ingin supaya perusahaan-perusahaan yang banyak ini masuk ke SMK kita. Untuk apa? Supaya terjadi penyelarasan kurikulum, agar apa yang dipelajari, yang dipraktekkan oleh anak-anak di sekolah SMK betul-betul telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di pasar kerja, di masing-masing industri, sehingga anak-anak kita ketika tamat, mereka tidak hanya menguasai hard skill saja, tapi mereka juga memiliki soft skill yang baik dan mereka bisa cepat bertampung di dunia kerja. Maka jika tidak, kita berharap SMK kita dengan penguatan mata pelajaran kewirausahaan diharapkan mereka juga sudah bisa mandiri, sudah bisa mengembangkan usaha-usaha sendiri sebagai startup, pengusaha-pengusaha startup terbaru yang bukan berposisi sebagai job seeker, tapi mereka menjadi job creator. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, itu yang harus kita dorong, dan tentu tidak kalah penting, kita harus terus mendorong yang namanya penguatan karakter. Penguatan karakter seperti yang telah berjalan selama ini, ada program yang kita kenal dengan 15 menit mengaji atau 15 menit melakukan literasi kitab suci sebelum mereka mengaji. Ini akan kita teruskan di 2021 dan bahkan kita beri ruang kepada masing-masing sekolah untuk melakukan kreasi seperti yang dilakukan teman-teman di salah satu kabupaten sekolah di Embrekan. Mereka melakukan ada kegiatan darosa, ya. Darosa itu mereka membaca Quran, membaca kitab suci. Mereka juga ada latihan untuk berceramah di antara mereka untuk mendalami ilmu agama yang ada. Luar biasa, dan ini yang membuat kita tidak pernah boleh berhenti untuk bekerja.
karena pekerjaan kita memang besar, kompleksitas tugas kita banyak, dan yang tidak kalah penting kita juga ingin mendorong agar kesejahteraan guru-guru kita juga bisa ditingkatkan, utamanya para teman-teman kita yang saat ini masih berstatus sebagai guru non PNS. Kita terus berjuang baik kepada meyakinkan pemerintah, meyakinkan pihak legislatif agar kita bisa bersama-sama memperhatikan tingkat kesejahteraan guru-guru honorer kita. Kenapa? Karena peran dari guru-guru PNS kita ini tidak bisa diabaikan. Mereka memegang peran yang sangat luar biasa, mengisi kekosongan dan kekurangan guru yang ada di masing-masing sekolah. Dan mereka ini bekerja tidak bedanya dengan PNS, sehingga mereka pantas dan layak untuk mendapatkan penghargaan. Teman-teman sekalian yang luar biasa, inilah kira-kira yang dapat saya gambarkan. Dan tentu saja yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwa di tahun ini juga, di dalam kegiatan saya selama 4 bulan ini, kita juga telah berhasil untuk mendorong semangat teman-teman para kepala UPT untuk program yang kita kenal dengan istilah One School One Innovation bagi SMA dan One School One Product bagi para SMK kita. Dan begitu pun juga dengan SLB kita dorong untuk mereka punya program. Dan di Hari Guru kemarin kita mempersembahkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2 buku karya yang telah dihasilkan di bidang SMK dan di SMA tentang kumpulan dan produk-produk inovasi yang dilakukan oleh teman-teman guru kita di SMA dan juga produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman di SMK, dan ini kita serahkan sebagai bukti bahwa produk-produk itu ternyata mampu kita wujudkan. Kami mengharapkan di 2021 nanti sekolah-sekolah kita akan makin lebih kreatif lagi, akan makin lebih inovatif lagi, dan kita akan melanjutkan dengan menyusun buku jilid 2 tentang produk-produk yang kita hasilkan. Bahkan saya menantang tahun-tahun ke depan kita tentu tidak lagi One School One Innovation, One School One Product, tapi kita mau untuk SMK masing-masing jurusan satu produk, SMA dengan bidang-bidang tertentu juga satu produk. Bahkan mungkin ke depan secara bertahap kita ingin khususnya di SMK agar anak-anak kita sebelum meninggalkan sekolah mereka bisa mempresentasikan karya-karya unggulan mereka yang mungkin akan menjadi dasar yang baik untuk mereka bisa jadikan sebagai awal untuk membangun startup atau usaha-usaha mandiri yang perlu dilakukan. Kita juga ingin mendorong kerjasama dengan pihak perbankan agar perbankan bisa memberikan dukungan kepada kita. Saat ini yang kita sudah lakukan adalah program kerjasama dengan perbankan adalah One Student, One Account. Satu orang siswa memiliki satu buku tabungan, dan ini bagian dari cara kita untuk mendorong literasi finansial untuk anak-anak kita. Alhamdulillah, itu yang dapat saya paparkan untuk kita semua. Marilah kita dengan penuh semangat, kita spirit untuk menyongsong 2021 yang akan datang dengan karya-karya besar yang kita akan hasilkan. Dan tentu ini hanya bisa terjadi apabila kita terus bekerja sama, kita bersinergi, kita berkolaborasi, kita saling mendukung, dan kita harus mulai berpikir untuk tidak membenarkan yang biasa-biasa saja, tetapi kita harus mengubah paradigma kita adalah membiasakan yang benar. Mari kita berpikir untuk membiasakan yang benar. Dan saya juga ingin mengatakan kepada kita semua, if we better good, good is not enough. Kalau bisa menjadi yang terbaik, menjadi baik saja tidak cukup. Kita harus berani untuk melakukan loncatan-loncatan yang lebih dahsyat ke depan, melakukan jalan pintas, cutway, untuk mengambil alih teknologi dari yang sudah maju. Seperti yang telah dicontohkan di SMK kemarin, kita terlibat untuk alih teknologi kerjasama dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman serta dukungan dari BPPT. Anak-anak kita di SMK terlibat untuk melakukan alih teknologi penyiapan air siap minum di daerah-daerah pulau yang menjadi program juga Bapak Provinsi Sulawesi Selatan. Itu sebagai satu contoh. Jangan takut berubah, jangan takut berbeda, jangan takut berbeda, karena perbedaan itu akan menghasilkan sesuatu yang juga berbeda. Different, make it different. Perbedaan akan menghasilkan sesuatu yang juga berbeda.
orang-orang yang selalu berpikir berbeda, berharap untuk bisa menghasilkan sesuatu yang juga berbeda. Itulah yang menjadi harapan besar saya. Dengan dukungan kita semua, kerjasama kita semua, tidak akan ada yang berat. Kita semua bisa melalui rintangan, kompleksitas ini dengan lancar, baik-baik saja, dan kita akan mendapatkan hasil yang terbaik di akhir. Demikian, selamat memasuki tahun 2021, dan kita berharap pelajaran-pelajaran yang baik di 2020 kita jadikan sebagai pengalaman berharga, dan kita tingkatkan lagi di 2021 dengan semangat yang lebih tinggi lagi. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, sucikan hati, ikhlas dalam bekerja. Kita terus bekerja dengan 4 nilai budaya: saling percaya, profesional, integritas, dan bahagia. Demikian dari saya, atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kita semua yang telah bekerja dengan sangat baik, bekerja sama, dan kita harapkan kerjasama ini terus kita bangun, kita dorong, kita kembangkan di 2021. Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan maju terus, jangan pernah gentar, jangan pernah mundur. Kita punya tantangan, tapi kita punya semangat, kita punya kemampuan untuk terus bergerak maju untuk cita-cita yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.